warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Tidak ada yang sakit ya? Tidak. Alhamdulillah semuanya sehat. Oke, untuk selanjutnya sebelum pembelajaran kita di pagi hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita awali dulu dengan berdoa. Silahkan ketua kelasnya untuk bisa memimpin berdoa. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah, semoga dengan berdoa tadi kegiatan kita, pembelajaran kita di pagi hari ini bisa diberikan kelancaran oleh Allah dan bisa diberikan ilmu yang bermanfaat. Untuk selanjutnya kita awali dulu untuk kegiatan pembelajaran hari ini dengan kita menyanyikan Indonesia Raya. Silahkan salah satu untuk bisa memimpin maju ke depan sini. Ya, tadi silahkan. Untuk semuanya kita berdiri dulu ya sejenak untuk menyanyikan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan bisa duduk kembali. Oke, selanjutnya ya, untuk hari ini di pagi hari ini kita akan melaksanakan proyek P5 yaitu penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Dengan Pak Guru mengambil tema yaitu pentingnya pengelolaan sampah. Ini sangat penting ya, karena di antara masalah-masalah yang terjadi terutama di negara kita itu adalah masalah sampah. Ya, kita bisa melihat di sekitaran kita orang yang dengan mudah membuang sampah sembarangan. Maka di sini pentingnya kita melakukan inovasi bagaimana kita melakukan pengelolaan terhadap sampah atau limbah. Ya, kita di dalam hidup kan seringkali ya, di dalam rumah tangga itu hampir setiap hari punya limbah sampah. Maka ini pentingnya bagaimana kita mengelola sampah biar sampah yang itu awalnya sampah bisa menjadi bermanfaat, tidak mengganggu kehidupan kita. Nah, untuk yang selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan tujuan dari kita melakukan proyek P5, yaitu tentang temanya adalah sampah. Yang pertama adalah kita bisa memahami dampak sampah terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua, kita bisa mengetahui berbagai jenis-jenis sampah.
sampah. Yang ketiga, kita bisa mengenali cara bagaimana pengelolaan sampah yang benar, sehingga sampah itu bisa menjadi bermanfaat, tidak justru malah mengganggu, gitu ya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini ada gambar, ya, ada gambar penumpukan sampah. Silahkan kalian amati ini, gambar ini, ya. Di sini ada gambar sampah, ya. Ini seringkali kalian juga lihat di pinggir-pinggir jalan kan, ketika sedang main, ya, di pinggir jalan penuh dengan sampah. Silahkan amati, kemudian nanti silahkan jawab pertanyaan di bawahnya, yaitu apa yang terjadi jika sampah itu tidak dikelola dengan baik seperti yang ada di gambar itu. Silahkan amati dan kemudian silahkan dijawab pertanyaannya. Sudah? Silahkan jawab pertanyaannya. Angkat tangan siapa? Ya, seperti ini dulu. Siapa namanya? Siapa? Nisa. Silahkan dijawab. Pencemaran udara. Kemudian ada lagi tadi sini ngaco apa? Oh iya, tepuk tangan untuk mereka berdua. Jadi sampah yang tidak dikelola dengan baik itu tadi bisa menyebabkan apa tadi? Pencemaran, termasuk pencemaran udara, pencemaran tanah. Kemudian juga apa lagi? Menyebabkan banjir. Kemudian menyebabkan apa lagi? Gangguan kesehatan, yaitu polusi udara. Kalau kita berjalan-jalan ke banyak tumpuan dan udara penuh bau sampah kan tidak baik untuk kesehatan, terutama kesehatan paru-paru. Maka sampah itu harus harus dikelola dengan benar. Kemudian yang selanjutnya, di sini ada jenis-jenis sampah. Ya, jenis-jenis sampah. Yang pertama ada sampah apa di sini? Sampah organik. Apa itu sampah organik? Ya. Sampah yang dapat terurai secara alami seperti daun. Ya, sampah yang mudah terurai. Seperti apa contohnya? Daun. Kemudian apa lagi? Sisa makanan. Jadi contohnya nasi. Nasi itu termasuk sampah organik yang bisa terurai secara alami. Kemudian yang kedua ada sampah apa? Anorganik. Apa itu sampah anorganik? Yaitu sampah yang tidak bisa terurai. Bisa terurainya lama, butuh bertahun-tahun. Ya, contohnya apa? Sampah plastik. Kemudian sampah apa lagi? Kaleng dan lain-lain. Itu sampah seperti itu terurainya lama, bahkan bertahun-tahun. Kemudian ada sampah B3, yaitu sampah yang sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Contohnya apa? Limbah medis. Ya, limbah medis seperti bekas suntikan itu ya, dokter, itu termasuk sampah B3 ya. Kemudian baterai. Ya, kalau kalian habis pakai baterai ya, itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Itu sampah B3. Kemudian yang selanjutnya adalah tantangan dalam pengelolaan sampah. Ya, kita akan berdiskusi tentang tantangan dalam pengelolaan sampah. Ya, nanti di sini ya, ada dua hal yang harus kalian diskusikan, yaitu yang pertama adalah konsekuensi dari pembuangan limbah yang tidak tepat terhadap ekosistem badan air dan kualitas udara. Itu yang harus kalian diskusikan. Ya, kemudian yang kedua adalah tentang tantangan sosial dan ekonomi, yaitu yang berkaitan tentang masalah sosial yang timbul dari pengelolaan sampah yang tidak memadai dan implikasi ekonominya. Nanti itu yang dua hal itu yang harus kalian diskusikan di masing-masing kelompok. Di sini kita sudah bentuk 5 kelompok. Silakan nanti masing-masing kelompok
mendiskusikan dua hal ini. Pak Guru akan membagikan LKPD-nya untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4, kelompok 5. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, ya. Boleh buka HP, ya, buka HP. Silakan boleh buka HP sebagai media belajar kalian, ya. Kemudian silakan berdiskusi. Pak Guru kasih waktu untuk berdiskusi ini 15 menit saja cukup. Ya, silakan kalau cukup silakan bisa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kita kasih waktu 15 menit. Silakan mulai dari sekarang. Oke, sudah 15 menit. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ada apa yang belum selesai? Angkat tangan. Sudah semuanya? Sudah. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke presentasi. Silahkan nanti masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita acak dulu, ya. Kita acak dulu dari kelompok 3. Ya, kelompok 3. Siapa yang ingin mempresentasikan? Silahkan berdiri. Ya, baik, ini tadi hasil presentasi dari kelompok 3. Dari kelompok lain ada yang bertanya? Ada tidak? Tidak. Sudah paham ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kemudian terus selanjutnya tadi kelompok ganjil.
sekarang kelompok genap. Silakan kelompok 4 presentasikan. Perkenalkan, nama saya Sandi dari kelompok 4. Pembicaraan terkait limbah cat dari industri yang sungai menyebabkan kontaminasi air, membuat air tidak layak digunakan untuk irigasi, minum atau keperluan sehari-hari, serta membunuh organisme yang hidup di badan air. 2. Penumpukan sampah membuat sumur sering membuat konflik antara masyarakat, terutama di daerah padat penduduk. Karena persepsi tidak adilan terkait penempatan fasilitas pengolahan sampah. Integrasi ekonomi, keterbatasan sosial bisa berdampak pada biaya sosial tambahan seperti pengamanan serta mengurangi produktivitas akibat pembangunan hidup dalam lingkungan yang tidak sehat. Ya, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 4. Dari kelompok 1, 2, 3, dan 5 ada yang mau bertanya ke kelompok 4? Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok. Oke, kita lanjut. Tadi kelompok ganjil sudah, kelompok genap sudah. Kita kembali ke kelompok ganjil. Silahkan kelompok 5. Ya, kelompok 5. Silakan kelompok 1 sampai 4 bisa memperhatikan ya apa yang disampaikan oleh kelompok 5. Perkenalkan, saya Arfa dari kelompok 5 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Konsekuensi dari pembuangan limbah yang tidak tepat terhadap ekosistem, badan air, kualitas udara, dan lain-lain. Jawabannya, penyebaran penyakit dan kerusakan ekosistem hutan, yaitu limbah medis atau bahan berbahaya yang dibuang sembarangan ke area hutan, merusak habitat satwa liar dan mempercepat penyebaran penyakit. Tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi spesies hewan yang hidup di sana. 2. Masalah sosial yang timbul dari pengelolaan sampah yang tidak memadai dan implikasi ekonominya. Jawabannya, tanpa daur ulang yang efektif, banyak barang yang bisa dimanfaatkan kembali seperti plastik, kertas, dan logam berakhir di TPA, yang berarti ada pemborosan sumber daya yang bisa dikelola kembali menjadi produk bernilai ekonomi. Implikasi ekonomi, potensi penghasilan dari daur ulang hilang dan biaya pengelolaan sampah meningkat karena semakin banyaknya limbah yang harus ditangani di TPA. Ya, itu dari kelompok 5. Dari kelompok 1 sampai 4 ada yang mau ditanyakan dari apa yang disampaikan kelompok 5? Tidak. Silakan kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, baik, sudah ya. Sudah, kita semuanya sudah berdiskusi berkaitan dengan dampak lingkungan dan tantangan sosial dan ekonomi berkaitan dengan apa tadi? Pengelolaan sampah yang tidak tepat. Jadi kalau sampah itu tidak dikelola dengan tepat, itu akan berdampak terhadap lingkungan, baik itu juga sosial maupun ekonomi. Kalau lingkungan tentunya apa tadi yang sudah disebutkan tadi di awal, yaitu bisa menyebabkan banjir, menyebabkan apa? Pencemaran udara, sehingga udara menjadi rusak. Ya, sehingga nanti dampak terhadap kesehatan kita juga terpengaruh. Itu ya. Kemudian ya untuk yang selanjutnya. Ya, untuk yang selanjutnya adalah bagaimana teknik pengelolaan sampah. Ya, agar sampah itu bisa dikelola dengan baik dan benar, tentunya ada teknik bagaimana pengelolaan sampah. Yang pertama adalah kurangi, gunakan kembali, daur ulang. Terutama adalah sampah yang tidak bisa terurai. Misalkan contoh plastik. Nah, kurangi penggunaan plastik. Kalau ke pasar ya bawa tas, kalau ke supermarket ya bawa wadah sendiri. Biar apa? Mengurangi apa? Penggunaan sampah plastik. Kemudian yang selanjutnya apa? Gunakan kembali. Ya, kalau itu masih bisa digunakan kembali ya digunakan kembali. Kemudian daur ulang. Sampah yang bisa didaur ulang, maka silahkan bisa didaur ulang. Contohnya apa? Sampah yang bisa didaur ulang. Sampah botol ya, botol aqua, mineral itu ya, itu bisa didaur ulang, bisa dibuatkan apa?
anyaman dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa bernilai ekonomi yang tinggi ya. Jadi itu cara pengelolaan sampah yang pertama. Yang kedua adalah pengomposan, yaitu sampah terutama sampah organik. Sampah organik seperti sisa makanan, kemudian sayur-sayuran yang sudah busuk gitu ya, dedaunan, itu bisa kita pakai untuk kelola menjadi sampah organik, sehingga nanti akan bermanfaat lagi ya, juga akan bernilai ekonomi. Yang awalnya berupa sampah bisa bernilai ekonomi tinggi setelah itu dikelola menjadi pupuk organik. Kemudian yang selanjutnya adalah energi dari limbah ya. Jadi kita yaitu mengubah sampah menjadi energi seperti pembakaran atau pencernaan anaerobik gitu ya. Contohnya apa? Ya, contohnya menjadi energi itu ada sampah misalkan sekam. Ya, itu kan limbah ya, sekam. Tahu sekam ya? Tahu sekam itu apa? Limbah dari padi. Ya, itu bisa dibuat menjadi energi. Contohnya apa? Pengganti migas. Ya, pengganti migas bisa dijadikan pengganti migas. Kemudian oli bekas ya, itu bisa digunakan untuk pengganti migas ya, yang awalnya sampah bisa menjadi bahan energi. Nah, itu adalah cara atau teknik bagaimana kita mengelola sampah. Kemudian untuk yang selanjutnya ya, ada pertanyaan atau kuis ya. Tadi kita sudah perkenalan berkaitan dengan sampah gitu ya. Bagaimana sampah itu, jenis-jenis sampah, kemudian teknik pengelolaan sampah. Ini ada pertanyaan atau kuis ya. Silahkan nanti Pak Guru bacakan pertanyaannya. Silahkan nanti yang sekiranya tahu langsung angkat tangan ya, angkat tangan kemudian dijawab. Oke, yang pertama, apa itu sampah organik? Ya, sebutkan siapa namanya. Ternyata nama Mas dapat apa itu sampah organik? Sampah yang dapat terurai secara alami. Seperti itu. Ya, Sandi telah menjawab, sampah organik adalah sampah yang bisa terurai. Tepuk tangan untuk Sandi. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang kedua adalah bagaimana dampak sampah plastik terhadap lingkungan. Ada yang bisa jawab, angkat tangan? Iya, namanya siapa? Risma. Ya, silahkan Risma. Yang menyebabkan polusi udara. Jadi kalau plastik itu ya, dampak sampah plastik itu tentunya pencemaran udara, pencemaran tanah. Tepuk tangan untuk si Risma. Kemudian yang terakhir adalah apa yang dimaksud dengan sampah B3? Silakan siapa? Saya. Siapa namanya? Randi dari kelompok 2. Ya, Randi dari kelompok 2. Silakan. Ini sampah yang tergolong sebagai bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, bekas, limbah medis. Ya, tepuk tangan untuk Randi. Oke, jadi sampah B3 yaitu sampah yang tergolong berbahaya terutama untuk kesehatan seperti baterai bekas, kemudian apa? Limbah medis. Oke, yang terakhir sebelum kita akhiri ya, tugas kalian nanti di rumah ya dengan kelompoknya, tugas kelompok dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan nanti bisa mengamati sistem pengolahan sampah di lingkungan rumah kalian masing-masing ya. Kalian melakukan observasi di lingkungannya masing-masing bersama dengan kelompoknya berkaitan dengan sistem pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing. Oke, selanjutnya sebelum kita akhiri ada pertanyaan sebelumnya berkaitan dengan observasi. Sudah paham? Sudah. Kalau sudah, silahkan nanti bisa disiapkan observasinya. Untuk yang selanjutnya nanti kita kembali bertemu di pertemuan berikutnya. Nanti kita akan berdiskusi kembali. Oke, untuk yang selanjutnya kita akhiri pertemuan kita di pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Pak Guru sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.